Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang profil singkat pada PT Bank Mandiri tersebut. Bank Mandiri ini didirikan pada 2 Oktober tahun 1998 sebagai bagian dari program restruksi perbankan Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada bulan Juli tahun 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia yang dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan pada bank tersebut. Visi Bank Mandiri yaitu menjadi partner terbaik finansial bagi penggunanya. Yang kedua ada misi. Misi Bank Mandiri tersebut menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel bagi penggunanya. Yang ketiga ada tujuan Bank Mandiri, yaitu menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif dengan mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi pelanggan. Bank Mandiri mengambil peran. Selanjutnya ada tujuan Bank Mandiri. Bank Mandiri ingin menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi oleh masyarakat dan selalu progresif dengan mewujudkan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, Bank Mandiri tersebut mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang nih bagi penggunanya. Nah, dia itu selalu menghasilkan imbal balik secara tinggi konsisten bagi pemegang sahamnya. Baik, selanjutnya di sini ada tata nilai PT Bank Mandiri Persero Tbk. Tata nilai Bank Mandiri menjunjung tinggi beberapa nilai inti yang dirangkum dalam akronim AKHLAK. Yang pertama ada amanah, yaitu menjunjung tinggi kepercayaan dari nasabah dan pemangku kepentingan, serta bertindak dengan integritas dan juga transparansi dalam setiap transaksi. Yang kedua ada kompeten, yaitu mengedepankan profesionalisme dan keahlian dalam memberikan pelayanan, dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan. Yang ketiga ada harmonis, yaitu membangun hubungan yang baik dan saling menghargai antara karyawan, nasabah, dan juga masyarakat, dan mendorong kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada loyal, yaitu menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap perusahaan dan nasabah, lalu memprioritaskan kepentingan nasabah dalam setiap keputusan yang diambil. Yang terakhir ada adaptif, yaitu mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di industri perbankan, dan mengembangkan inovasi dan solusi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Nilai-nilai ini adalah pedoman dalam setiap operasional Bank Mandiri untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya berfokus kepada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan juga keberlanjutan. Oke. Bagian selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagian struktur organisasi Bank Mandiri Persero Tbk. Oke, pada Bank Mandiri Persero Tbk ini terdapat beberapa struktur organisasi. Mulai dari, kalau kita lihat di bagian struktur organisasinya, itu yang pertama ada kotak dengan background biru, yaitu bagian Dewan Komisaris dan Komisaris di bawah Komisaris. Kemudian kotak dengan warna background orange, yaitu ada direktur. Kemudian kotak dengan background biru laut atau biru muda, yaitu bagian direksi dan komite di bawah direksi. Kemudian kotak dengan background warna kuning, yaitu SIVP. Kemudian kotak dengan background warna putih, yaitu ada group head. Kemudian kotak dengan background arsiran, yaitu ada deputy group head. Kemudian struktur dengan bentuk bulat atau oval, yaitu diisi oleh pejabat fungsional dan bukan struktural. Kemudian kotak dengan garis warna biru, yaitu diisi dengan perusahaan anak. Kemudian kotak dengan garis warna kuning, yaitu diisi oleh entitas terafiliasi. Kemudian kotak dengan garis warna orange, yaitu diisi oleh kantor luar negeri.
Selanjutnya kita masuk ke slide perencanaan strategis dan operasional PT Bank Mandiri Persero Tbk. Bank Mandiri Persero Tbk sendiri mengelola 4 aspek penting untuk memajukan implementasi keuangan berkelanjutan yang terdapat dalam bisnisnya, yaitu tata kelola, strategi, manajemen risiko, matriks, dan target. Yang pertama, untuk aspek tata kelola. Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif terhadap integrasi aspek LST dan implementasi keuangan berkelanjutan melalui Komite Pemantauan Risiko atau KPR. Kemudian, untuk aspek strategi, Bank Mandiri Persero Tbk mengembangkan digitalisasi pada core bisnis bank seperti Livin, Kopra, Smart Branch, atau kantor cabang pintar, dan digital carbon tracking dalam rangka mendukung pencapaian net zero emission atau NZE operasional pada tahun 2030. Kemudian untuk aspek manajemen risiko, Bank Mandiri fokus dalam proses pemberian kredit. Bank Mandiri telah menerapkan Environmental and Social Risk Management atau ESRM, mulai dari proses pre-screening due diligence, loan analysis, legal compliance, review, loan approval, hingga proses monitoring. Jadi Bank Mandiri itu melalui beberapa proses dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, mulai dari pre-screening, yaitu tahap awal di mana Bank Mandiri harus mengetahui apa itu perusahaan bergerak di bidang apa, kemudian profil perusahaannya, dan lain semacamnya, hingga pada proses monitoring, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri apakah benar-benar digunakan sesuai sejalan dengan visi misi dari Bank Mandiri tersebut, yaitu mencapai net zero emission. Kemudian yang keempat, strategi, matriks, dan target. Bank Mandiri menerapkan perhitungan emisi dari aktivitas operasional meliputi Scope 1, 2, dan 3 sesuai Greenhouse Energy Protocol secara bulanan yang dapat diakses secara digital melalui website Bank Mandiri dan pelaporan secara tahunan melalui laporan keberlanjutan. Sekian untuk yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membacakan perencanaan strategi dan operasional PT Bank Mandiri Persero Tbk, dan yang ketiga, Bank Mandiri telah menetapkan strategi transformasi jangka panjang yang salah satunya memiliki fokus pada strategi berkelanjutan. Bank Mandiri dalam 10 tahun ke depan yang disupervisi rutin oleh transformasi komite. Dan yang keempat ada menganalisis risiko peluang perubahan iklim untuk mempersiapkan strategi Bank Mandiri dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Yang kelima ada menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan RAKB berdasarkan pemetaan atas implementasi aspek LST dan keuangan berkelanjutan di Bank Mandiri untuk 5 tahun ke depan. Dan yang keenam ada mengembangkan produk-produk keuangan berkelanjutan pada segmen wholesale, walaupun retail seperti pembiayaan berkelanjutan, obligasi berkelanjutan, investasi berbasis LST, kartu ramah lingkungan, dan lain-lain. Dan yang ketujuh ada membentuk ESG DEX yang berfokus memberikan layanan pembiayaan seperti grant loan, sustainability linked loan, sama corporate interest financing yang membantu nasabah melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dan yang ke-8 ada mengembangkan digitalisasi pada core bisnis Bank Mandiri seperti Livin, Kopra, Smart Branch, dan digital carbon tracking. Dalam rangka mendukung pencapaian net zero emission NZE operasional pada tahun 2030, 9 unit kerja kontributor yang terdiri dari unit bisnis, manajemen risiko, supporting, dan seluruh kantor wilayah secara aktif menjalankan strategi inisiatif LST pada seluruh aktivitas bisnis dan operasional sesuai cakupan masing-masing. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja PT Bank Mandiri Persero Tbk.
Pengukuran kinerja pada PT Bank Mandiri Persero Tbk menggunakan berbagai metode, termasuk Key Performance Indication (KPI). Berikut detail mengenai pelaksanaan dan pengukuran kinerja pada PT Bank Mandiri Tbk. Yang pertama ada penilaian kinerja direksi. Dilakukan berdasarkan pencapaian KPI secara individu dan kolegial. Penilaian direksi secara kolegial dilakukan oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham RUPS. KPI direksi meliputi berbagai aspek, seperti pencapaian target keuangan, peningkatan volume bisnis, dan kualitas aset. Dan yang kedua ada penilaian kinerja Dewan Komisaris. Dilakukan secara kolegial melalui self-assessment dan dilaporkan dalam RUPS tahunan. Penilaian diukur berdasarkan tercapaian KPI yang telah disusun awal tahun, meliputi perencanaan, pengawasan, nasihat, pelaporan, dan dinamika usaha. Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris secara mandiri, self-assessment. Dan yang ketiga ada pengukuran kinerja karyawan. Bank Mandiri menerapkan sistem grading yang memisahkan antara job grade dan individual grade. Job grade menggambarkan tingkat jabatan berdasarkan bobot pekerjaan dan faktor-faktor lainnya. Sementara individu grade menggambarkan tingkat pegawai tetap berdasarkan kinerja, kompetensi, leadership, dan masa kerja. Penilaian kinerja karyawan dilakukan secara periodik melalui proses penilaian. Hal yang dipertimbangkan dalam penilaian kinerja karyawan antara lain adalah jumlah pekerja, kualitas pekerja, ketetapan waktu, kehadiran, dan kemampuan kerjasama. Saya akan melanjutkan membacakan materi. Evaluasi kinerja Komite PT Bank Mandiri Persero Tbk. Ada 4. 1. Komite Audit. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan. Kedua, remunerasi dan nominasi. Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga, Komite Pemantau Risiko. Melakukan pengawasan pemberian nasihat kepada direksi untuk memperoleh keyakinan yang memakai agar penerapan manajemen risiko bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur. Keempat, Komite Tata Kelola terintegrasi untuk membantu Dewan Komisaris dan menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dalam penerapan tata kelola pada masing-masing lembaga jasa keuangan. Dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi serta terlaksana tugas dan tanggung jawab. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait perbandingan kondisi dan teori. Sistem pengendalian internal manajemen adalah rangkaian kebijakan, prosedur, dan proses yang dirancang untuk memastikan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Komponen utamanya seperti kontrol lingkungan, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan keberlanjutan. PT Bank Mandiri mengalami tantangan seperti flow internal, ketidakakuratan laporan keuangan, dan kebutuhan untuk mematuhi regulasi ketat. Untuk mengatasi hal ini, PT Bank Mandiri menguatkan sistem pengendalian internal melalui langkah-langkah seperti memperkuat kode etik dan struktur pengendalian organisasi, melakukan identifikasi dan penilaian risiko secara berkala, memastikan pemisahan tugas dan pengawasan transaksi keuangan, serta mengembangkan sistem pelaporan terintegrasi dan meningkatkan pelatihan karyawan. Hasil dari implementasi tersebut menunjukkan pengurangan signifikan pada kasus fraud, meningkatkan akurasi laporan keuangan, dan keberhasilan dalam mematuhi regulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan stakeholder dan regulasi bank. Selanjutnya, kesimpulan dasaran. Kesimpulannya, Bank Mandiri adalah bank umum di Indonesia yang unggul karena layanan dan fasilitas yang diberikan. Bank ini menekankan pelayanan yang baik dan memudahkan transaksi dengan teknologi canggih, baik di dalam maupun luar negeri. Layanan seperti kredit usaha rakyat kecil, tanpa bunga tinggi, dan fasilitas valuta asing yang kompetitif memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pengusaha besar, serta mendukung pertumbuhan investasi. Dan sarannya,
Berdasarkan tantangan PT Bank Mandiri seperti fraud, ketidakakuratan laporan keuangan, dan regulasi, disarankan untuk memperkuat pengendalian internal, memperbarui sistem teknologi, meningkatkan pelatihan karyawan, rutin melakukan audit, memastikan kepatuhan regulasi, dan membangun budaya transparansi. Langkah ini akan meningkatkan aktivitas pengendalian, mengurangi resiko, dan memperkuat regulasi serta keberlanjutan operasional bank.